Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di part 2 ini kita lanjut lagi ya teman-teman, ngobrolin soal kerja di sawit. Lanjut soal yang part pertama. Jadi kalau di part pertama tadi saya ngomongin, Mas, setelah sampai berpengalaman ini, apa sih yang sampai tanyakan seperti itu. Jadi kenapa sih kok yang setelah berpengalaman kerja di banyak PT kok yang saya tanyakan lebih sederhana, nggak waktu saya seperti saya masih awal-awal kerja sawit, atau saya sudah kenal sawit tapi masih baru-baru lah istilahnya seperti itu. Kok kalau dulu awal-awal kok detail istilahnya, hal-hal itu saya pelajari benar-benar gitu, tapi kalau sekarang kok sederhana atau simple aja gitu loh. Karena begini teman-teman, ya saya sampaikan, yang saya cari itu pada prinsipnya itu duit, jadi bukan soal kerjaan gitu loh. Karena saya sudah pengalaman mengajarin saya teman-teman, saya dulu itu mempelajari semuanya, saya detail ya, lokasinya di mana, kondisi PT-nya gimana, bahkan saya tanya sama banyak orang, ini gimana soal kerjanya di PT ini, gimana gitu, saya detail soal tanya itu. Kalau sekarang tuh sederhana teman-teman, yang saya tanya cari itu duit gitu loh. Jadi bukan pekerjaan. Kalau dulu awal-awal itu saya cari itu istilahnya seolah-olah pekerjaan, bagaimana pekerjaan itu bisa saya handle, bisa saya atasi seperti itu. Jadi dulu waktu saya pengalaman kerja di Kalbar, saya pengenlah kerja sawit ke Kalimantan Selatan lah, yang istilahnya notabene di situ sembakonya murah, sinyalnya dekat gitu loh. Kebetulan dapat PT di situ, itu dekat sama kota, sembakonya murah dan sebagainya ya. Ternyata juga banyak masalah di situ gitu loh. Jadi ada permasalahannya masing-masing. Kemudian saya pindah lagi PT sebelahnya yang istilahnya memang walaupun gaji saya cukup besar di situ 8 jutaan, tapi notabene di situ juga ada permasalahan, ada masalah kasus buah angin, BJR yang rendah gitu loh. Jadi karena pemanennya juga kurang seperti itu. Nah, disitulah terjadi banyak ya buah restan juga gitu. Tapi gajinya cukup tinggi memang di situ 8 jutaan. Nah, dari situ juga saya banyak belajar ya teman-teman, ya mengajarkan saya intinya itu. Kemudian saya pulang ke Jawa dan saya berangkat lagi kerja sawit di Kalimantan, itu ke Kalimantan Tengah, itu biaya sendiri seperti itu. Jadi ketika biaya sendiri pun mengajarkan saya, oh ternyata kalau biaya sendiri itu nggak dapat ya kayak waktu kita kayak di akad seperti itu. Jadi nggak dapat alas tidur, nggak dapat perlengkapan masak gitu. Kalau kita datang sendiri ya biaya-biaya sendiri ya, kita nggak dapat apa-apa teman-teman, kecuali alat kerja itu aja yang kita dapatkan, istilahnya seperti itu. Nah begitu saya datang sendiri sesuai apa yang saya mau lah di Kalimantan Tengah itu sawitnya pendek teman-teman. Sawitnya masih sekitar setengah meter, bahkan masih ada yang istilahnya itu baru buah pasir lah seperti itu. Kemudian sawit paling tingginya itu paling 1 meter ya teman-teman. Pikiran saya kan dulu kan saya belum pernah ke sawit yang pendek ya, pendek sekali seperti itu, dodosan yang bawah lah istilahnya gitu. Pikiran saya semakin kecil buahnya, semakin cepat saya panennya, hasilnya semakin besar gitu. Nah itu kan perhitungan saya gitu, tapi begitu saya sampai di lokasi, saya panen, saya merasakan masalah lagi teman-teman. Masalahnya adalah ternyata di sawit pendek ini panasnya luar biasa teman-teman. Jadi belum bekerja sampai siang aja, baru jam 10 atau jam 9 pagi itu udah panasnya luar biasa teman-teman. Kalau tadinya saya kerja itu hambatannya cuman masalah kerja, begitu masuk ke sawit pendek ini hambatannya itu panas teman-teman. Waduh luar biasa panasnya, jadi kepala ini kayak terbakar lah peribahasanya seperti itu. Panasnya luar biasa. Udah, belum lagi semaknya yang cenderung tinggi teman-teman. Jadi semakin pendek sawitnya ya cenderung semaknya semakin tinggi, karena mungkin kena matahari ya, itu semaknya tinggi sekali. Panen itu cenderung lelahnya luar biasa teman-teman, panasnya itu yang membuat nggak betah gitu seperti itu ya. Itu hambatan waktu saya kerja di sawit pendek. Nah dan disitu pun juga saya belajar pengalaman, ternyata sawit di dodos dari dodos di bawah itu nggak semudah saya biasanya dodos samping seperti itu. Ternyata tekniknya tuh harus saya belajar baru teman-teman, nggak seperti yang saya istilahnya asal dodos samping enak, ternyata harus belajar metode baru, misalnya cara dodos membelakangi atau dodos model mendayung ya teman-teman. Ada ternyata dengan metode seperti itu kita bisa menyingkirkan pelepah ya dengan paha seperti itu, membukalah ruang buat dodos. Tapi kalau langsung dodos samping cenderung tangan kita terluka seperti itu dan lain sebagainya gitu. Kalau kita nekat potong pelepahnya nanti akhirnya kan habis pelepahnya teman-teman seperti itu ya. Akhirnya ya kita belajar lagi lah di situ, tapi ya hambatannya ternyata ya luar biasa juga, kerjanya panas dan sebagainya. Jadi saya hitam legam itu waktu pulang dari Kalimantan Tengah itu seperti itu. Terus kemudian saya punya masih pandangan lagi ya teman-teman, pindah ke PT. Kalau PT yang dekat kota ini ya, dekat kota, nyamping sama kota, ada salah satu PT dekat kota, lahannya datar kan, situ sinyalnya enak, warung dekat, sembako murah, wah ini perfect lah istilahnya seperti itu.
Nah ternyata bilangnya juga informasinya sebelum saya pindah itu bilangnya panennya bebas. Nah begitu saya masuk ke situ memang masih bebas 1 bulan, habis itu bulan berikutnya sudah mulai ketat lagi. Jadi karena ternyata hambatannya ada lagi gitu loh. Hambatannya ya istilahnya di situ tuh ketika masuk ke lahan yang bersih itu mandor asisten mandor satu itu ngecek itu bolak-balik pakai motor teman-teman. Jadi ngecek ancak-ancak kita bekas panen kita itu pakai motor. Jadi ada ketika ada peropah sengkle, berondolan tertinggal 1 atau 2, wah itu kita diomongin teman-teman ya, diteriakin lah peribahasanya gitu, ada penalti gitu. Jadi ya karena memang lahannya datar mudah, mereka motor pun ngecek mudah gitu. Jadi kemudahan bagi kita pekerja itu membuat jadi kemudahan juga buat atasan buat mengecek seperti itu. Nah di situ saya mulai mengalami ternyata nggak enak ya, panen itu terlalu dicek seperti itu detailnya kan gitu. Jadi kesalahan kita itu hal-hal kecil tuh dipermasalahkan gitu loh. Jadi gaji kita pun nggak bisa maksimal di situ gitu loh. Jadi ada hal-hal yang harusnya udah kita nggak usah kerjakan gara-gara ketertinggal 1-2 berondolan pun kita harus disuruh menyelesaikan. Nah, hal-hal detail seperti itu karena apa ya, apa yang mudah itu membuat atasan pun mudah untuk memeriksanya gitu loh teman-teman. Kemudian saya juga ada pindah itu misalnya ke PT MPP waktu itu, PT Mirza itu. Nah, di situ lahannya memang sedikit sedikit bergelombang gitu, tapi di situ dibikinkan jalan rollingan teman-teman. Rollingan itu adalah jalan bantu di tengah-tengah blok lah seperti itu. Jadi mempermudah orang itu mengeluarkan buah seperti itu walaupun lahannya naik turun. Jadi istilahnya peribahasanya itu lahan itu ya ada yang terlalu menanjak, semuanya cenderung turun-turunan lah, enak lah gitu seperti itu. Ada jalan bantunya. Ternyata kita panennya buah normal di jalan yang besar, nanti begitu di TPH jalan rollingan kita keluarin buah-buah yang jelek. Buah-buah jelek itu buah-buah mentah, buah merah itu tak habisin semua. Jadi di situ memang buah kita meledak jumlahnya karena kita banyak gosok buah itu di jalan-jalan rollingan seperti itu, karena kan dia jarang diperiksa atasan gitu loh. Nah tapi kan yang muat buah di jalan rollingan ini kan jonder teman-teman, dan jondernya itu pun terbatas gitu loh. Akhirnya banyak penumpukan buah dan buah busuk di jalan-jalan rollingan seperti itu. Akibatnya kan gaji kita juga nggak bisa maksimal teman-teman tuh. Ya intinya tuh begini ya, mau saya sampaikan ya teman-teman. Ketika saya cuman cari PT itu berdasarkan apa yang saya yakini, saya mengalami banyak masalah juga teman-teman, dan itu di luar perhitungan yang nggak bisa saya perkirakan gitu loh. Makanya sekarang ini saya nggak mau lagi milih PT yang sawitnya pendek, lebih enak begini-gini. Belum tentu gitu loh. Jadi sawit pendek belum tentu juga gajinya besar gitu. Buat apa kamu masuk ke sawit pendek kalau gajinya kecil kan gitu. Sawitnya ini tinggi gitu, tapi kalau gaji pemanen-pemanennya di situ tinggi-tinggi, kalau mereka bisa kamu pun bisa kan gitu. Sawitnya ini lahannya bersih datar gini-gini, tapi karyawannya penuh lah, yang kamu canen itu apa mas gitu loh kalau karyawannya penuh gitu loh. PT ini jelek, fasilitasnya jelek, tapi karyawannya sedikit, buahnya banyak. Nah kamu kan bisa kumpulkan tambah banyak buah gitu, karena yang kamu panen ini buah teman-teman. Nah, intinya kan di situ. Jadi jangan berpikir sama kayak teman-teman yang lain gitu loh. Ketika kamu berpikir sama sama teman-teman yang lain, ya hasilnya segitu-segitu aja teman-teman gitu loh. Itulah kenapa saya belajar dari situ semua. Saat ini yang saya cari itu gaji teman-teman. Jadi ketika saya ditawarin PT, yang saya tanyakan gaji, ketika saya mendengar suatu PT itu gajinya bagus-bagus, ya saya berpikir begini, kalau orang di situ bisa, saya pun bisa kan gitu teman-teman. Karena kerja ini dalam satu kesatuan teman-teman gitu loh, nggak kita kerja sendiri terus gaji besar gitu, enggak teman-teman. Jadi konsepnya kerja di sawit ini adalah kita kerja ini berhubungan dengan bagian perawatan, dengan bagian pupuk, dengan bagian yang muat gitu. Kamu kerja mati-matian, tiba-tiba buahmu nggak dimuat, apakah gajimu besar? Enggak kan? Nah, atau ketika kamu kerja lahannya semak, susah ngeluarin buah gitu, pruningannya gondrong gitu, apakah gajimu cepat bisa maksimal? Kan enggak juga gitu. Nah jadi hal-hal seperti itu mempengaruhi ya teman-teman gitu. Tapi satu hal yang mau saya beri masukan ya buat teman-teman terutama yang pemula, kalau niat kamu itu cari duit, jadi semakin banyak itu PT itu masalah, semakin banyak duitnya teman-teman sebetulnya. Jadi misalnya masuk ke suatu PT yang istilahnya kurang tenaga kerja memangnya di situ, otomatis di situ tuh pasti biasanya banyak borongannya juga teman-teman, borongan pruning, borongan terbas, borongan semprot dan lain sebagainya. Nah itu duit semua teman-teman. Jadi atau kamu masuk ke PT-PT yang karyawannya banyak, lahannya bersih datar, otomatis yang kamu kerjakan itu sedikit teman-teman. Jadi ceperan lah peribahasanya orang tuh kalau saya kerja di sawit itu.
Terus buah itu terbatas kan gitu, karena kan pemanennya sudah sesuai apa ya, sesuai yang dibutuhkan gitu. Jadi kan nanti di musim-musim tertentu, musim ngetrek, kita akan kekurangan buah gitu loh. Nah itu makanya sampai pernah dengar musim ngetrek atau kurang buah itu hanya terjadi di PT-PT yang karyawannya banyak biasanya seperti itu. Tapi itu tidak terjadi di PT-PT yang memang kurang tenaga kerja, kurang pemanen. Jatahnya misalnya pemanen yang 40, di situ cuma diisi misalnya 10 orang atau 15 orang, otomatis kan kamu jatahnya 2 orang itu panen, istilahnya seperti itu ya teman-teman. Saya kasih gambaran. Jadi kalau untuk yang pemula sih, kalau saran saya itu ya tergantung niat kalian teman-teman. Sawit ini ya kalau kalian pemula mau masuk ke PT yang bagus itu ada plusnya tapi ada minusnya gitu loh. Bagus di fasilitas tapi gajinya ya standar-standar saja kan gitu. Atau masuk PT yang rodok berantakan tapi kamu punya kebebasan panen di situ. Panen buah merah, buah mentah boleh dipanen seperti itu. Jadi kalau kamu pernah lihat postingan-postingan orang itu gajinya besar di atas 5 juta atau 6 juta lebih ke atas, itu memang benar teman-teman. Tapi itu tidak semua PT bisa seperti itu teman-teman. Gaji-gaji mereka yang tinggi-tinggi itu hanya bisa dengan beberapa faktor. Satu, di PT tersebut memang kurang karyawan. Jadi tenaga panennya nggak terlalu banyak, jadi mereka bisa ngejar buah lah di situ. Itu yang pertama. Yang kedua adalah di situ punya kebebasan panen teman-teman. Jadi buahnya berondol 1 boleh dipanen atau buah mentah boleh dipanen seperti itu. Bahkan buah merah, buah kadang-kadang cenderung hitam pun boleh dipanen. Tapi kalau panen berondol 5, berondol 10, terus karyawannya juga banyak seperti itu. Waduh teman-teman, kamu cari gaji 6 juta aja susah teman-teman gitu. Udah kerja direwangi sampai sore pun nggak, kali gaji mentok 5 juta gitu loh. Karena kita terlalu lama nanti kutip berondolan seperti itu. Nah itu yang mau saya sampaikan ya. Terus juga ada teman-teman yang berpikiran, Mas saya mau masuk PT yang berondolannya ada harganya, yang PT ini nggak ada berondolannya, nggak ada harganya. Sebenarnya sama aja teman-teman, berondolan ada harganya nggak ada harganya, apa pengaruh di gajimu? Apakah ketika kamu masuk ke PT yang berondolan itu ada harganya, gajimu melesat menjauh lebih tinggi? Enggak sama teman-teman. Gaji di kebun sawit itu sama aja secara perhitungan peribahasanya ya. Karena apa? Sawit ini kan harganya sama aja teman-teman. Nggak mungkin kan PT 1 lebih tinggi, yang PT 1 lebih rendah kan seperti itu. Ya berondolan ada harganya, tapi kan harga perjanjiannya dikurangi seperti itu. Atau yang daerah yang sini HK-nya tinggi, HK-nya sini rendah. Ya HK-nya satu tempat tinggi, tapi nanti kan preminya dikecilkan. Harga perjanjiannya lebih kecil. Nah, seperti itu banyak istilahnya ya trik-trik dari perusahaan supaya kalau kita yang nggak memahami situasinya seolah-olah ini lebih bagus gitu, padahal sama-sama aja teman-teman seperti itu. Nah itu aja ya masukan juga buat teman-teman terutama pemula yang mau kerja sawit di Kalimantan. Terima kasih.